Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, kita baca doa dan Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan nanti, apa yang kita pelajari bisa kita pahami dengan baik. Alhamdulillah ala kulli syai'in Al-Fatihah. Amin. Hari ini lanjutan materi dari minggu lalu mengenai tingkat suku bunga, di mana tingkat suku bunga untuk yang tunggal dan majemuk itu sudah minggu lalu. Sekarang lanjutannya mengenai kategori jenis tingkat suku bunga. Yang kedua, yaitu bunga efektif dan bunga nominal. Di matematika keuangan kemarin sudah sedikit disinggung mengenai mengenai bunga efektif dan nominal. Namun di sini akan dipertegas secara detail sebenarnya yang bagaimana bunga efektif dan nominal tersebut. Tingkat suku bunga efektif itu selalu dinyatakan dengan sebuah satuan waktu. Selanjutnya, periode konversi yang merupakan interval waktu pada akhir di mana bunga dihitung. Tingkat suku bunga dikatakan efektif jika periode konversi dan satu satuan waktunya adalah identik. Sehingga bunga pada kasus ini dihitung pada setiap akhir periode satuan waktunya. Jadi misalkan bunga tahunan kemudian dihitung per tahun, maka itu dikatakan sebagai bunga efektif. Tapi seandainya ada bunga tahunan kemudian dihitung per bulan, maka itu bukan menjadi bunga efektif. Nah, itu jenis bunga yang kedua. Jika bunga dihitung sebanyak n kali ini mengkondisikan hitungan bunga bisa per bulan. Kalau per bulan 12 kali, bisa per semester, berarti 2 kali. Maka tingkat suku bunganya ada tingkat suku bunga per tahun dibagi dengan banyak frekuensi, yaitu N. Perhitungan bunga per tahun. Tingkat suku bunga yang demikian inilah yang dikatakan dengan nama bunga nominal, yang ditulis sebagai dengan simbol I, dengan sebenarnya ini bukan pangkat ya, ini hanya simbol bunga nominal. Sebagaimana waktu Anda kuliah kalkulus itu kan ada F asen 1, F asen 2 yang merupakan turunan. Kalau F asen turunan ke 10, maka itu dalam kurung 10. Sebenarnya itu kan bukan pangkat, tapi sekedar simbol. Jadi di sini bukan pangkat, tapi sekedar simbol bahwa sini adalah bunga nominal, nilainya adalah bunga efektif dibagi dengan banyak frekuensi perhitungan bunga dalam 1 tahun. Namanya bunga. Sehingga secara akumulasi terdapat hubungan antara suku bunga nominal dengan tingkat suku bunga efektif, yaitu sebagai berikut. Kalau sebelah kiri ini menggunakan tingkat suku bunga nominal. Karena di sini bukan pangkat N, ini indeks atas N, jadi bunga nominal. Yang sebelah kanan menggunakan bunga efektif, ini yang menggunakan bunga nominal. Kalau di sini terdapat hubungan bahwasanya untuk jumlah N berapapun itu akan sama dengan bunga efektif. Jadi begini, kalau misalkan ada perhitungan bunga dalam setahun, kemudian dihitung per bulan, ini dalam waktu 1 tahun, dengan tingkat suku bunga adalah I. Maaf Pak, nggak terlihat. Oh, iya, iya. Ini katakanlah timeline untuk periode 0
sampai 1 tahun misalkan, dengan tingkat suku bunga I selama setahun. Maka I ini dikatakan sebagai bunga efektif. Misalkan 6%. Kemudian ini dihitung per tahun. Tetapi kalau kita menginginkan per semester, jadi dibagi 2. Berarti di sini adalah 6/2 atau sama dengan 3% per semester. Nah, 3% inilah yang dikatakan sebagai bunga nominal atau I dengan indeks 2 karena N-nya 2. Kalau di layar laptop Anda nggak jelas apa yang saya tampilkan, bisa dibuat pinnya biar muncul. Ini bunga nominal, maka ini bunga efektif. Nah, sekarang terdapat hubungan kalau seandainya bunga nominalnya itu sampai N, ini sampai N, berapapun N-nya, maka itu akan kalau dihitung sama dengan menggunakan bunga efektif. Jadi kalau misalkan 1/2, 1/2 digunakan 2 periode, ini 2, ini 2. Kalau 4/2 kan di sini ini kan 1 plus I, dimana I-nya adalah I per N, bunga efektif, bunga nominal. Kemudian ini juga faktor bunganya 1 plus I per N. Nah, kalau 2 kali berarti kan pangkat 2. Karena hasilnya ini juga akan difaktor bungakan di pangkat 2. Kalau ini hanya faktor bunganya menggunakan 1 plus I. Karena ini 1 kali, maka pangkat 1. Jadi nilainya secara matematis, nilai ini harus sama dengan nilai yang atas. Itu nilai keuangan seperti itu. Itu dikatakan bunga nominal, bunga efektif. Ya. Tinggal mencari berapa bunga nominalnya sehingga memenuhi syarat itu tadi. Berapa? Jadi misalkan 1 plus bunga nominalnya ini pakai I per 2. Ini pangkat 2. Itu akan sama dengan 1 plus I. Secara umum 1 plus I per N pangkat N juga akan sama dengan 1 plus I.
Sehingga diperoleh secara matematis 1 plus I per N sama dengan 1 plus I pangkat 1 per N. Jadi pangkatnya ini dihilangkan sehingga pangkatnya 1 per N sebelah kanan. Sehingga bunga nominalnya ini sama dengan N kali demikian. Secara matematis bisa kita buktikan untuk mencari nilai nominal, bunga nominal adalah sama dengan ini. Jadi ini I efektif, ini I nominal. Sedangkan hubungan dengan tingkat diskon. Kalau minggu lalu ada tingkat diskon untuk bunga efektif, ini juga ada pasti tingkat diskon untuk bunga nominal. Secara serupa, kalau kemarin menggunakan bunga efektif 1 min D, kalau menggunakan bunga nominal 1 min DN per N, di mana N ini hanya indeks saja, bukan pangkat, tapi hanya menimbulkan itu adalah bunga nominal. Sehingga bisa diperoleh secara matematis bahwa tingkat diskon nominal serupa dengan tingkat suku bunga nominal, yaitu demikian. Dan terdapat hubungan antara tingkat suku bunga nominal dengan tingkat diskonnya. Adalah demikian. Jadi tingkat diskon nominal sama dengan 1 dikurangi faktor diskon nominal sama dengan 1 min 1 per 1 plus I nominal, bunga nominal, sama dengan faktor suku bunga nominal per 1 plus 1 I nominal sama dengan bunga nominal per 1 plus I efektif atau bunga efektif pangkat 1 per N. Jadi ada 4 parameter yang kita kenal di sini: tingkat suku bunga efektif, tingkat suku bunga nominal, tingkat diskon efektif, juga tingkat diskon nominal. Nah, 4 parameter itu hubungannya bisa dituliskan dalam bentuk persamaan terakhir. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Belum ada? Kalau belum, saya lanjutkan. Jika frekuensi perhitungan bunga nominal semakin besar dalam satu satuan waktu bunga efektif, jadi dalam setahun itu bisa dihitung berapapun kali perhitungan bunga ya. Tapi saya contohkan 2 kali per semester, bisa per bulan berarti 12 kali, bisa per minggu, per hari, per jam, per hari, per detik. Nah itu kan N-nya semakin banyak. Menurut teori Malimit, untuk N menuju T hingga dari bunga nominal yang dituliskan tadi, itu akan mendekati sebuah nilai konvergen. Disimbolkan sebuah bilangan delta. Berarti limit untuk N berapapun sampai T hingga itu akan mendekati sebuah nilai konvergen, nilai limitnya simbolnya delta. Konvergen pada suatu nilai yang dikatakan sebagai percepatan pembungaan. Bahasa Inggrisnya force of interest, yang ekivalen dengan tingkat suku bunga efektif. Jadi nilai delta ini akan ekivalen dengan I sendiri kalau N-nya menuju T hingga. Jadi bunga nominal dengan banyak perhitungan bunganya semakin banyak per tahun, itu ternyata sama dengan bunga efektif.
Perhatikan persamaan berikut ini. Tingkat suku bunga nominal ini adalah persamaan sebelumnya ya. Persamaan sebelumnya yang ini ya. N dikali ini pangkat 1 N min 1. Nah, N itu kan perkalian. Kalau di bawah jadi 1/. Jadi nggak bingung ya. Jadi N kali. Nah, N itu dijadikan 1/N. 1/N. Nanti sama aja dengan kali N. Dikurangi 1. Nah, 1 ini kan pangkat 1. Pangkat 0 itu kan sama dengan 1. Ini bentuk lain, jadi nggak usah bingung ya. Sekarang, maka dapat dilihat bahwa delta itu merupakan derivatif dari fungsi. Derivatif di sini artinya turunan. Turunan dari fungsi 1 plus I pangkat X pada titik X sama dengan 0. Jadi 1 plus I pangkat X pada X sama dengan 0. Artinya gini, 1 plus I kalau kita turunkan terhadap X, di mana X-nya ini mendekati 0, ini kan tadi N-nya menuju tak hingga. Kalau N menuju tak hingga kan 1/. Tak hingga itu artinya sama dengan atau menuju angka 0. Berarti ini juga angka 0. Menuju angka 0 ini menurut teorema limit, kalau ini menuju 0, ini menuju 0, maka itu akan menjadi sebuah nilai logaritmanya. Jadi turunan dari fungsi 1 plus I pangkat X untuk X menuju ke 0. Hasilnya adalah sebuah nilai yaitu logaritma 1 plus I. Jadi delta itu merupakan nilai logaritma dari faktor bunga efektif, karena ini bunga efektif. Nilai lennya. Delta itulah yang menjadi nilai konvergen dari bunga nominal adalah len dari 1 plus I. Di sini tadi dikatakan ekivalen. Ekivalen bukan sama dengan ya. Ekivalen itu serupa. Nah, ekivalen sebanding bisa. Ini kan ekivalen sebanding dengan nilai I. Dapat digambarkan sebagai pokok investasi sebesar 1. Misalkan investasi awal sebesar 1 mata uang. Maka dengan bunga efektif per tahun I pada waktu delta T, bunga yang diperoleh adalah sebesar delta kali delta T. Nah, ini delta. Delta kali delta T. Ini delta latin, delta kecil ya. Delta segitiga itu delta besar, kapital T. Ini saya gambarkan. Timeline pada saat transaksi 0 ini satu periode. Tadi di sini adalah menggunakan bunga efektif I. Kemudian kalau misalkan ini dibagi menjadi beberapa periode, katakanlah periodenya adalah delta T. Delta T itu kan ya T ini sama dengan 1. T sama dengan 1 tahun. Delta T terserah mau delta T itu mau dibagi berapa, itu delta T. Kalau dibagi 6 berarti 1/6. Delta T ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti delta T sama dengan 1/5 gitu ya.
Karena delta T itu adalah T per N. Delta T. Ini 1/5 tahun. Sampai 1 tahun. 1/5 tahun itu berapa bulan ya? Jadi susah kalau 1/5. Pakai yang pasti-pasti aja. Dibagi 6. Kita bagi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setiap lompatan ini namanya delta T. Kalau T-nya sama dengan 1, dalam arti 1 tahun, sehingga delta T-nya adalah selisih T-nya adalah 1/5 karena N-nya 5. 1/5 tahun, 1/6 ya. 1/6 tahun. 6 tahun berapa bulan? Per 6 tahun berapa bulan? 2 bulan. Maka periode perhitungan waktunya adalah per atau setiap 2 bulan. Bunganya menggunakan I. Kalau di sini menggunakan IN atau bunga nominal. Nominalnya adalah berapa? Di sini N-nya 6. Di 6. Jadi kalau misalkan investasi di awal atau P0 bernilai 1 apa terserah, mau 1 juta, 1 dolar, 1 M, 1 satuan mata uang. Maka dia akan setiap periode akan mendapatkan nilai sebesar delta T. Delta T itu waktunya ini. Deltanya ini adalah nilai limit konvergen dari bunga nominal. Jadi di sini kita menggunakan delta T nilainya 1/6 ya, bukan 2 karena satuannya harus tahun. Kenapa? Karena delta adalah sama dengan ln dari 1 plus I. I-nya bunga efektif. Bunga efektifnya di sini satuannya per tahun. Berarti delta satuannya juga per tahun. Sehingga harus menyesuaikan satuannya. Jadi kalau ini per tahun, ini juga harus per tahun. Sama. Jadi menggunakan 1/6, bukan 2. Tetapi kalau kita menggunakan pakai I ini, I nominal, maka nilai per periodenya adalah tinggal 1 nggak perlu ditulis. Kan ini kan 1 nggak perlu ditulis karena ini nilainya 1 dikali dengan faktor bunga nominalnya, jadi 1 plus bunga nominalnya I. Bunga nominalnya I karena di sini per 6. Nah, setiap periode dihitung sekian.
Ini pakai bunga nominal ya. Ya periode. Kalau sampai akhir periode berarti kan 6 kali lompatan. Berarti ini sama pangkat 6. Nah, ini harus sama dengan 1 plus I yang dipakai di atas ini. Ya, ini 1 kali. Tapi kalau ini 6 kali, jadi ini pangkat 6. Kalau menggunakan delta, tadi pakai ini per deltanya, per lompatan delta kali delta T. Kalau ini 6 kali, berarti kan sama dengan kali 6. Delta T kan 1/6. Delta T 1/6 kali 6, berarti sama dengan 1. Oh, kok dikali ya, pangkat ya. Karena ini bunga majemuk. Delta T pangkat 6. Nanti di sini ketemunya delta 1/6 pangkat 6. Yang dipangkatkan yang mana? 1/6-nya atau semua? Adalah semua. Karena ini bunga majemuk. Kalau nilai investasi awan 1, iya ditambah 1 ya ini. 1 plus delta 1/6. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Bila nggak ada, saya lanjutkan ke slide materi. Misalkan tabungan awal S0. Kenapa disimbolkan S0? Karena tabungan. Tabungan itu saving ke 0. Tabungan awal. Misalkan tabungan awalnya sebesar S0 dengan discount rate sebesar D, maka akan diperoleh bunga di muka sebesar S0 kali D. Dan jika S0 kali D itu ditabung juga, akan diperoleh bunga di muka juga sebesar S0 kali D kuadrat dan seterusnya. Jadi ada tabungan awal S0 dengan diskon rate D, maka akan diperoleh bunga di muka sebesar S0 D. Bunga di muka itu kan dihitung di depan, itu namanya diskon. Kalau dihitung di belakang, itu bunga. Jadi begini gambarannya. Saat awal ini S0. Ini satu periode yang akan datang. S1. Di sini pada saat awal, kalau S1, maka ini S1 adalah sama dengan S0 dikali faktor bunga 1 plus I.
Kalau S0, kalau misalkan S0D, berarti S0 dikalikan faktor diskon. Faktor diskon itu 1 min P ya. D itu kita kembali mengingat D sama dengan 1 min P. D itu tingkat diskon ya. Nah, ini tingkat diskon itu D, bukan faktor diskon. Faktor diskon itu P. Sampai keliru. Tingkat diskon D. Tapi D itu sama dengan 1 min P. Ya. Jadi tabungan awal S0 dengan diskon rate D, maka akan diperoleh bunga di muka sebesar S0 kali D. S0 kali D itu bunga di muka, di mana D itu 1 min P. Ya, kita coba cek. Jadi kalau S0 kali D itu sama dengan S0 kali 1 min P, sama dengan S0 dikurangi S0 kali P. Jadi di sini faktor investasi awal, sedangkan ini adalah diskon dari investasinya. Jadi misalkan ini 1 juta, 100.000 aja deh. 100.000, 100.000, kemudian I-nya misalkan 5%. Kalau I 5%, maka V-nya sama dengan V itu 1 per 1 plus 5%. Coba dihitung berapa ya? 1 per 1 plus 5%. Ketemu berapa V-nya? 0,95238. 0, atau berapa persen? 95238. 95238. Berarti 95,238% gitu ya. Kalau dibuat persentase 95 dibulatkan 2,4%. Nah, ini faktor diskon. Jadi bunga 5%, faktor diskonnya 95,24%. Bukan berarti 100% dikurangi 5% ya. Ini sepertinya mirip, tapi padahal tidak. 95% sekian. Nah, itu V-nya. Nah, kalau V-nya itu, maka 1 min V, di mana V-nya 95%, maka ini ketemunya 0,4. 0,0476 atau 4,7%, 6%. Nah, ini potongannya.
Ini tingkat diskonnya. Ya, D. Potongannya 4,76%. Coba kita sekarang berpikir. Memang ini ke realitas dari perbankan. Kalau kita nabung, yang akan datang 5% kenaikannya. Tetapi kalau di awal potongannya, kan di awal itu kan sebaliknya. Kurang dari 5%. Jadi kalau uang kita ditabung untuk yang akan datang, itu kan kenaikannya 5%. Ya toh? Sebaliknya, kalau uang itu sebenarnya uang itu tahun depan kita ngambil, tapi kita butuh sekarang. Butuh sekarang dipotong 4,76%. Atau misalkan gini, harusnya kita melunasinya di tahun ini, tapi kita mau melunasi sekarang, kan dapat potongan. Potongannya tuh sekian, tidak sebesar bunga. Artinya nggak sama dengan bunga. Kalau bunga kan 5%, kalau potongannya hanya 4, sekian persen. Nah, disinilah perbankan akan berperan. Artinya keuntungan-keuntungannya dari sisi tingkat suku bunga itu ternyata berbeda antara timbal balik secara matematis dengan hitungan ekonomi itu berbeda. Jadi kalau menurut logika, uang yang kita simpan sekarang, kalau setahun kemudian itu bunganya 5% kenaikannya. Sebaliknya, kalau uang di tahun depan itu harus kita lunasi sebesar S1 misalkan, dilunasi sekarang itu kan mundur setahun. Mundur setahun itu ternyata tidak dikurangi 5%, tapi hanya 4,7%. Ada yang tanyakan? Dalam kebingungan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan dulu ke materi. Sehingga untuk tabungan bunga sampai tak hingga diperoleh bunga pada akhir periode sebesar ini. Jadi karena dibungakan terus S0D dibungakan lagi menjadi S0D kuadrat, dibungakan seterusnya akan menjadi sebuah deret hitung ya. Jadi total tabungan pada akhir periode untuk sampai di sini S tak hingga. S tak hingga kenapa? Di sini kan dibungakan terus sampai berapapun. Kan tak hingga ini namanya. Deret tak hingga. Itu sama aja tertentu. Karena di matematika itu ada deret tak hingga. Sampai berapapun dibungakan sampai berapapun bunganya itu tetap punya nilai batas, nilai konvergen, yaitu sebesar ini. Karena D-nya itu apa? D itu kan kurang dari 1 ya. Dalam deret, kalau deretnya kurang dari 1 pasti dia konvergen, punya batas, meskipun deretnya tak hingga.
Dengan demikian sejauh ini dapat dibuktikan adanya hubungan bahwasanya tingkat diskon efektif itu lebih rendah daripada tingkat diskon nominal dan lebih rendah daripada nilai limit dari deret bunga nominal, lebih rendah daripada bunga nominal dan lebih rendah daripada bunga efektif. Artinya di sini bunga efektif itu nilainya paling tinggi lebih tinggi daripada bunga nominal. Kalau diskon jelas ya, nilai diskon lebih rendah daripada nilai bunga. Sudah kita buktikan tadi 5%, ternyata diskonnya hanya 4, sekian persen. Biasanya kalau aturan logika akal sehat, kalau 1 tahun akan datang dibungakan 5%, harusnya kalau saya melunasi sekarang untuk harusnya kalau dibayar setahun lebih awal itu kan harus dapat potongan yang sebanding 5%. Ternyata enggak, ternyata hanya 4, sekian persen. Berarti hitungan ekonomi berbeda dengan hitungan logika. Karena hitungan ekonomi menggunakan faktor waktu, menggunakan faktor tingkat suku bunga. Kalau matematikanya benar kan, matematikanya tadi nggak salah matematika. Cuman di sini menggunakan hukum logika atau hukum ekonomi yang membedakan. Nyata dalam hitungan ekonomi tidak sama dengan hitungan logika. Misal untuk I 5%, ini I ya, kurang spasi, 5% dan N sama dengan 2, bisa kita hitung masing-masing itu adalah demikian hasilnya. Ini tadi sudah kita hitung, berarti D-nya 0,047,6, berarti 4,7%. Kalau ini 5%, sudah kita hitung. Yang lainnya bisa dihitung secara gampang dengan rumus yang ada. Sebelum dilanjutkan ke jenis tingkat suku bunga yang ketiga, ada yang mau ditanyakan, disampaikan, silakan. Tadi Rosyid mau bertanya Pak, tapi mic-nya gangguan. Pakai chat? Pakai chat Mas Rosyid ya? Coba. Iya Pak itu. Oke. Oh, dilunasi di awal. Sudah terjawab. Ya sudah. Jadi kita sebenarnya misalkan pinjaman kan angsuran per bulan. Harusnya mungkin di waktu tertentu kita punya rezeki banyak sehingga kita bisa melunasi lebih awal. Nah, melunasi lebih awal itu dapat potongan. Nah, potongannya itulah yang tingkat diskon tadi itu, melunasi di awal yang harus dapat potongan. Berbeda kan dengan mengangsur setiap bulannya. Coba saya share hitungannya gini. Kita kredit. Nah, kredit mau berapa kali? 3 kali. Misal transaksi di sini P0. Diangsur 3 kali. Diangsur sebesar A. Sama kan angsurannya ya. Berarti kalau dihitung secara matematik biasa, kita pinjam P0, tapi kita bayar sebesar 3A. Kan gitu ya. 3A, bayarnya 3A. Apakah 3A sama dengan P0? Ternyata tidak
jauh lebih besar 3A. Ya kan? Kita nggak mungkin pinjam 300, ngangsur per bulan 100-100. Ya kalau pinjam di temannya nggak apa-apa deh 100-100 kali. Tapi kalau di perbankan kan tidak begitu ya. 100-100 ternyata nggak sama dengan 100-100. Kita tuliskan simbol A aja. Karena kita nggak tahu tingkat suku bunganya berapa. Nah 3A ini memang tidak sama, jauh lebih besar daripada B0. Maksud pertanyaan Mas Oce tadi, kita sudah ngangsur yang pertama. Yang kedua juga sudah ngangsur misalkan. Nah, yang ketiga ini kita dapat melunasi di awal. Di sini bayar A 1 kali, di sini bayar A maunya kan 2 bulan, itu 2A kan. Tetapi menurut perhitungan keuangan ekonomi bukan sama dengan 2A. Tapi A ini harus dapat potongan karena dibayar di depan, ya kan? Potongannya sebesar berapa? Jadi harus dibayarkan A kali D kali tingkat diskon. Berarti bayarnya pada bulan kedua sebesar A plus AD. Nah, ini namanya melunasi di awal. Waktunya kan belum lunas harusnya, tapi lunasi di sini. Ini dapat potongan sebesar berapa? D. Jadi A kali D. Ini lebih kecil daripada A jelas. Gitu Mas Rasid ya. Ada yang tanyakan lagi yang lain silahkan. Saya Pak, Mas Hendra, untuk memastikan, berarti untuk mencari bunga nominal itu bukan pakai rumus yang I per N ya Pak, pakai yang rumus akumulasi dengan ini, bunga nominal dengan bunga efektif. Betul. Pertama, kita berpikir secara logika bahwasanya bunga kalau dihitung secara banyak periode, makanya tadi dari awal saya menyampaikan hitungan rasional logika secara matematika biasa ternyata nggak sama dengan yang sesuai dengan hitungan ekonomi. Jadi di awal tadi misalkan ini 0 1 tahun dengan bunga I. Jadi kalau dengan bunga I di sini sebesar P0, maka pada waktu P1 adalah P0 kali kali 1 plus I. Ini bunga nominal. Bunga efektif yang di sini. Tetapi kalau kita mau membagi dua misalkan, dihitung per semester, harusnya kan bunganya ini dibagi dua. Menurut logika kita, bunganya harus dibagi dua seperti ini. Lihat toh, bunganya harus dibagi dua. Berarti di sini 1 plus ini. Di sini juga 1 plus I per 2. Karena di sini P0 awalnya, sehingga totalnya adalah P0 kali 1 plus I per 2 pangkat 2. Jadi di sini sama dengan
Kalau menggunakan nominal P1 adalah P0 kali 1 plus I per 2 pangkat 2. Begitu. Nah, ternyata ini kan hitungan awal logika kita begitu kan. Ternyata dalam ekonomi itu keharusan menghitung nominal. Waktu kita menghitung di minggu lalu, kita sudah membuktikan ya, perhitungan setahun sekali dengan setahun 12 kali kan beda ya. Waktu minggu lalu di slide lebih banyak menggunakan perhitungan per bulan. Ya kan? Per bulannya itulah yang menggunakan bunga dibagi 12 biasa. Ternyata yang itu merupakan konsep nominal, hitungannya tidak semudah itu. Bukan I per 12 saja. Sehingga rumus awalnya I per 12 ini yang menggunakan bunga nominal. Harusnya bunga nominal ini. Sehingga di sini dikasih indeks 2. Bagaimana menghitung bunga nominal indeks 2 ini? Ya, bukan dengan I per 12. I per 2 bukan. Artinya bunga nominal bukan bunga efektif dibagi banyaknya N. Seperti Mas Rosid bilang, Mas Indra bilang. Sesuai dengan slide, ternyata hitungan matematis ekonominya ditemukan bahwasannya bunga nominal dihitung dengan cara ini bunga nominal N kali ini. Karena menurut aturan ekonomi ini ya, minggu lalu kita sudah mencoba membuktikan. Kalau perlu dibuka slide ya, buka slide minggu lalu. Buka slide minggu lalu. Bunga tunggal. Ini kembali mengingat ini toh, kita kemarin di soal ini bunga per tahun 13%, maka setelah 5 tahun nilai totalnya ini kan hitungan bunga per tahun, karena bunga efektifnya 13% per tahun, maka dia dihitung per tahun, ya toh. Nah, kemudian kita mencoba bukan menggunakan hitungan per tahun, tapi per bulan. Sehingga ketemulah perbedaan kalau per bulan nilainya dibandingkan per tahun itu jauh lebih besar per bulan. Untuk majemuk loh ya. Tapi untuk tunggal sama. Untuk majemuk itu berbeda. Sehingga dikhawatirkan oleh pihak perbankan kalau bunganya per tahun, kemudian nasabah minta dihitung per jam. Secara logika bukan I dibagi bunga dibagi 12, kalau per bulan bukan. Dibagi banyak frekuensi ternyata enggak semudah itu. Jadi kalau dibagi 12 begitu saja seperti ini, hasilnya lebih besar per bulan. Maka pihak perbankan yang rugi, yang untung nasabah, ya kan? Yang capek, yang rugi perbankan, nasabah yang untung, ya toh?
Paham nggak? Karena perbankan itu bisnis kelas atas ya, dia perhitungan banget untung ruginya. Oke, lanjut. Kalau dihitung misalkan per tahun itu I, misalkan tadi itu berapa persen, 12% gampangannya guys. Maka kalau dihitung maunya nasabah dihitung per bulan sebanyak 12 kali, bunganya bukan dihitung sebagai 1%, 12 per 12, ternyata enggak. Bunga nominalnya bukan itu. Bunga nominalnya bukan itu. Kalau bunga nominalnya langsung bunga efektif dibagi 12, maka yang rugi perbankan, yang untung nasabah. Semakin banyak N, semakin tinggi nilainya. Tapi sing capek kan perbankan, ngitungi terus per bulan. Ya kalau bunganya nggak per bulan, per hari dihitung terus. Meskipun komputer yang ngitung, tapi kan pasti butuh operator ya. Jadi disinilah resiko keuntungan pihak perbankan diperhitungkan, nyata hitungannya tidak semudah itu. Bukan I per N. Bunga nominal dihitung tidak seperti itu. Sehingga bunga nominal tadi menggunakan aturan perbankan, hukum perbankan bahwasanya untuk 1 plus I dihitung 1 tahun dengan 1 plus I per N, tapi I-nya di sini I nominal, saya pakai simbol I pangkat N. Nilainya ini harus sama. Ini dihitung berapa kali sampai N kali. Kalau ini dihitung 1 kali. Orang ekonomi, orang perbankan maunya harus sama. Itu hukum ekonomi. Sehingga nilai bunga nominal ini tidak menggunakan rumus seperti tadi, yaitu I dibagi N. Ini yang nominal ya. Ternyata tidak berlaku. Yang berlaku ini, bahwasanya dihitung 1 kali sama dengan dihitung berapapun kali. Itu hukum ekonomi mengatakan begitu dalam perbankan. Dia nggak mau rugi. Jadi kalau bunga per tahun, ya harus dihitung per tahun. Boleh dihitung per bulan, boleh dihitung per minggu, tetapi nilainya sama. Nah, itu. Bukan berbeda. Paham ya? Berapakah ketemu nilainya itu? Tadi sudah kita bahas di slide. Secara matematis, matematika kan hanya bisa membantu dari hukum ekonomi. Ini ya. Yang mengatakan bunga nominal dihitung N berapa kali pun harus sama dengan bunga efektif yang dihitung sekali saja. Ini hukum ekonomi. Sehingga dengan matematika dibantu secara aljabar ketemulah bunga nominal itu seperti ini. Ternyata bukan I per N. Itu yang harus dicamkan. Beda. Bukan nominal kalau tinggal dibagi. Paham ya? Oke, gitu. Ada lagi yang mau tanyakan? Yang lain silahkan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ke tipe tingkat suku bunga yang ketiga. Bunga efektif, flat, dan anuitas. Nah, kalau bunga flat itu saya kira mungkin familiar ya.
untuk angsuran KPR, angsuran kredit apapun, biasanya kalau bunganya flat, maka angsurannya juga flat. Flat itu sama setiap periode. Bunga flat atau flat rate, bunga setiap periode dihitung sama, yaitu dari pokok pinjaman. Artinya angsuran bunga yaitu A indeks B ya, bukan pangkat. A indeks atas B dan angsuran pokok A indeks atas B itu tetap flat sama. Kenapa kok di sini ada dua angsuran bunga dan angsuran pokok? Kalau kita kalau kita kredit, pinjam uang, kredit, ngangsurnya itu tentu bukan ngangsur pokok saja, tapi juga plus bunganya. Ya toh? Kalau angsurannya saja seperti tadi, 300 diangsur 3 kali ya 100 itu cuma pokoknya, belum bunganya. Nah, berarti di sini ada angsuran bunga, juga ada angsuran pokok yang tetap atau flat, sehingga total angsuran yang dibayar setiap periode juga tetap. Itu namanya flat, bunganya flat. Karena dalam KPR itu ada yang mau ditawarkan, misalkan nasabah ingin pakai bunga flat atau bunga efektif atau bunga anuitas. Kalau orang awam bingung, biasanya pinginnya sama wes, setiap bulan, setiap tahun sama angsurannya, maka itu namanya flat. Tapi ada juga yang menggunakan bunga yang enggak flat. Artinya apa? Mereka berpikiran setiap waktu, setiap ganti tahun, ganti bulan bisa jadi pendapatannya bertambah, gajinya naik, sehingga dia menginginkan tidak flat, angsurannya menaik. Jadi sesuai dengan gaji. Maka bukan flat yang dipakai. Untuk tipe yang kedua yaitu bunga efektif atau sliding rate. Bunga setiap periode dihitung beda, yaitu dari sisa pinjaman. Artinya, angsuran bunga menurun, tetapi angsuran pokok tetap. Sehingga total angsurannya juga menurun. Angsuran bunga menurun, angsuran pokok tetap. Berarti bunganya disubsidi di depan. Biasanya KPR begitu. Ini menggunakan bunga efektif. KPR subsidi itu awalnya rendah karena bunganya disubsidi, bunganya rendah ya. Itu di depan, tapi di akhir dia menaik. Nah, itu juga menggunakan sliding rate, artinya berubah menaik atau menurun. Kalau maunya di depan tinggi, kemudian di akhir lebih rendah, maka itu akhirnya menurun. Itu juga sliding rate, bunga efektif. Tipe yang ketiga, nah ini bedakan ya bunga efektif di sini dengan bunga efektif yang tadi. Bunga efektif yang tadi ini untuk angsuran ya. Kalau tadi itu bunga-bunga yang untuk investasi. Kalau ini untuk angsuran setiap periode. Tipe yang ketiga bunga anuitas, annuity rate. Bunga setiap periode dihitung beda, yaitu dari sisa pinjaman. Artinya angsuran bunga menurun, tetapi angsuran pokoknya menaik, sehingga totalnya tetap. Jadi satu naik, satu turun, berarti akan stabil, itu tetap. Jenis yang keempat, rekening koran. Pembebanan bunga yang tetap setiap bulannya, namun tanpa angsuran pokok. Angsuran pokok hanya dibayarkan di akhir periode, jadi bendol di akhir namanya. Pertama ngangsur bunga tok, akhirnya pokoknya diangsur terakhir, jadi besar di akhir, seperti balon besar di akhir. Ini sudah familiar di perbankan rekening koran ini. Jadi rekening koran rate menggunakan tingkat suku bunga rekening koran, dia pertama cuma ngangsur bunga saja, tapi di akhir baru dilunasi keseluruhan. Contohnya, ini perhitungan matematisnya ya. Misalkan bunga per tahun I dihitung N kali setiap dan selama T tahun.
Maka angsuran setiap periodenya kalau flat, angsuran bunganya di sini pokoknya dikalikan bunga efektif dibagi dengan banyak periode. Sedangkan angsuran pokoknya berarti pokoknya dibagi dengan banyak periode kali waktu. Yang angsuran pokok kan cuma dibagi berapa kali gitu aja. Tapi angsuran bunganya menggunakan faktor bunga dari pokoknya. Berarti flat. Kalau efektif, efektif ini bukan dari pokoknya, tapi dari sisa atau saldo akhirnya. Ini beda ya. Kalau menggunakan bunga flat, sampean misalkan pinjam kredit 100 juta, maka bunganya dihitung dari 100 juta itulah. Setiap tahun dihitung bunga dari 100 juta karena flat bunganya. Tetapi kalau menggunakan bunga efektif, bunganya itu ya dari sisa saldo akhir. Dari 1 juta diangsur kan berkurang. Jadi bukan dari 100 juta full. 1 juta kemudian diangsur tinggal berapa, nah itulah dibungakan. Jadi saldo akhirnya yang digunakan. Paham ya? Itu bedanya dengan efektif. Sekarang kalau anuitas memang benar bunganya menggunakan saldo terakhir. Saldo terakhir atau saldo sebelumnya ya, T-1. Saldo sebelumnya. Kemudian angsurannya di sini angsurannya pada waktu periode dan angsuran pokoknya. Tentu di sini berbeda. Kalau anuitas berbeda dengan efektif. Kalau efektif, anuitas pokoknya itu tinggal dibagi sama dengan flat. Tetapi untuk anuitas, angsuran pokoknya ini berbeda. Dia akan mendapatkan potongan nilai berbeda. Sebelum contoh, saya beri gambaran dulu. Timeline lagi. Untuk bunga flat. Bunga flat. Misal gini. Awalnya 100 juta kita utang. Katakanlah bunganya 6% ya. 5% guys. 5%. Ya, mudah hitung. 5% per tahun. Kalau ini kita angsur mau berapa kali? 1, 2, 3, 4 misal. Diangsur 4 kali. Maka angsuran pertama, angsuran kedua, angsuran ketiga, dan keempat sama. Katakanlah A1 sama dengan A2 sama dengan A3 sama dengan A4. Tapi ini angsuran pokoknya ya. Saya pakai P di atas. Angsuran pokok AP. Angsuran pokoknya sama, yaitu pokok awal tinggal dibagi 4. Berapakah itu? 25 juta. Ini angsuran pokoknya kita angsur 4 kali. Tapi angsuran bunganya AB. Angsuran bunganya juga flat, berarti AB1 sama dengan sampai AB4. Berapakah nilainya bunga? 5% per tahun. Tapi dia dihitungnya dari pokoknya. Jadi P0
kali I. Berapa 5% dari 1 juta? 5 juta. 5 juta ya masing-masing. Maka totalnya angsuran kita sebesar 30 juta. Nah, itu flat. Ini angsuran total atau A. Angsuran tiap periode 30 juta. 30 juta kalau 4 kali kan 102. Kalau 4 kali 120 juta. Ya toh totalnya 120 juta yang kita bayar, yang kita pinjam 100. Berarti selisihnya berapa? Selisihnya 20 juta. 20 juta dari 100 juta. Berapa persenkah itu? 2/10, 20%. 20% yang kita bayarkan lebihnya. 20% kita bayarkan lebihnya karena ini dibagi 4 tahun, berarti nanti akan sama dengan 5% bunga efektif. Ini kalau flat. Paham ya, flat. Sekarang kalau bunga efektif. Ini yang flat ya. Ini flat semuanya karena nilainya semua sama 30 juta. Untuk yang efektif itu efektif sliding ya. Sliding apa efektif? Bunga efektif ya sama aja dengan sliding. Yang sliding di sini menggunakan sisanya. Ya, di sini menggunakan sisanya, saldo sebelumnya. Ini flat. Ini sekarang sliding. Kalau sliding yang sama itu angsuran bunganya sama. A1 sampai A4. Itu sama dengan bunga flat, yaitu 5 juta. Tetapi angsuran pokoknya yang beda. Kalau angsuran pokok pertama, dia masih menggunakan 100 juta dari P0. Dari P0 dikalikan dengan yang efektif saya kebalik ya. Saya kebalik. Ini yang sama ini karena ini sliding, bunganya sliding. Yang sama itu angsuran pokoknya yang sama, bunganya yang berbeda. Ini sampai A4, P pokok sama 25 juta. Enak dibagi biasa. Tetapi bunganya yang berbeda, angsuran bunga. A1 di sini menggunakan P0. P0 itu 100 juta. Dikali faktor bunga. Ini masih bunganya 5 juta. Tetapi kalau A2 tidak 5 juta lagi. Kenapa? Karena sudah berkurang pokoknya.
Tadi kan sudah diangsur 25 juta, maka pokoknya tinggal 75 juta. 75 juta kali 5%, berapakah itu? Kalau ini kan dari 100 juta. Begitu juga dengan A3, A4, itu berbeda, dia makin berkurang. Ini 75 juta, angsuran kedua diangsur maka tinggal 50 juta kali I. Angsuran bunga keempat tinggal 25 juta. 25 juta kali I. Jadi bunganya menurun. Paham ya? Ini yang sliding, berkurang bunganya. Makin habis. Tapi kalau flat bunganya tetap aja 5 juta, 5 juta. Untuk yang ketiga itu menggunakan rekening koran. Anuitas ya, menggunakan anuitas. Dengan anuitas, di sini baik bunga maupun pokoknya ini berbeda, semuanya berbeda karena menggunakan bunganya menggunakan sisa sebelumnya seperti efektif, tapi anuitas pokoknya dia menggunakan faktor diskon. Ini anuitas. Jadi kalau yang efektif anuitas tadi, angsuran pokoknya itu tinggal P0 dibagi dengan banyak periode. Tapi kalau anuitas tidak. Ini untuk mempelajari ini kita lihat ini agak susah untuk yang anuitas. Anuitas itu lebih mendalam, nanti dipelajari di matematika asuransi ya. Karena anuitas itu fokusnya di asuransi angsuran. Jadi misalkan ada anuitas pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini P0. Angsuran pertama, angsuran kedua, angsuran ketiga. Ini misalkan dibuat sama. Misal dibuat sama, angsuran, anuitasnya dibuat sama. Nanti nilai-nilai A ini harus dihitung, didiskon, faktor diskonkan ke depan semuanya. Jadi misalkan ini A dihitung satu kali ke depan, maka A ini di titik sini present value adalah A kali V. Sedangkan ini dua kali, ini adalah A kali V kuadrat. Begitu juga yang ketiga, keempat. Ini AV pangkat 3, AV pangkat 4. Nilai total yang dibayar harus sama dengan yang dipinjam. Itu hukum ekonomi. Maka berapakah A? Maka itu bisa dihitung secara matematika. Hukum ekonomi mengatakan yang dipinjam dengan yang dibayar pada waktu yang sama harus nilainya sama. Sehingga A bisa kita hitung secara matematis. Ini kan pada waktu yang sama. P0 di sini,
A-nya juga di sini semua. Di waktu ke-0 kan sudah AV. Maka A itu berapa bisa dihitung dengan rumus aljabar biasa. Ini lebih fokus nanti dipelajari di asuransi ya, di matematika asuransi. Sementara diterima rumus yang ada ini. Itu ya supaya lebih cepat. Rumus yang ada ini diterima dulu. Nanti waktunya makin panjang kalau menjelaskan ini. Contohnya sekarang ke simulasi. Simulasi secara angka. Ini menggunakan Excel biasa, tapi rumus-rumus ya. Untuk tanggal realisasi 20 Desember tahun 12, saldo awalnya 10 juta. Saldo awal 10 juta, artinya di sini pinjam 10 juta. Pokoknya saldo awal dibagi banyak periode. Berarti pokoknya di sini 10 juta, banyak periodenya berapa kali? Ini 12 kali ya. Berarti ya sekian inilah tiap bulan. Bunganya saldo awal dikali bunga. Saldo awalnya 10 juta, bunganya 10%. Berarti bunganya flat 1 juta semua. Sehingga jumlah yang diangsur pokok ditambah bunga sekian. Flat semua. Sisanya ya sisa hutang itu tadi 10 juta dikurangi angsuran. Ini sisa pokok ya, pokoknya dikurangi angsuran. Angsurannya ini. Ini bukan angsuran ya, ini angsuran bunga itu bukan angsuran murni. Jadi dikurangi. Sehingga pada bulan ke-12 habis 0. Kita perhatikan totalnya pokoknya 10 juta sama ngangsur pokoknya. Bunganya ternyata dihitung 12 juta. Wow, lebih banyak bunganya daripada pokoknya ya. Jumlahnya 22 juta. Ini kalau pakai bunga flat. Kita bandingkan yang efektif. Kalau efektif pokoknya sama semua. Tapi bunganya beda, sampai beda dengan flat. Bunganya dia berbeda, menurun karena sisa saldo akhirnya kan berkurang terus. Maka bunganya hitungannya menurun meskipun sama-sama 10%. Sehingga jumlahnya bisa kita bandingkan dengan flat, jauh berbeda. Yang tadi setotalnya 22 juta, sekarang cuma 16,5 juta kalau menggunakan bunga efektif. Tipe yang ketiga kalau menggunakan anuitas. Nah, bagaimana nilai totalnya? Dengan cara serupa, ketemunya 17,6 juta. Jadi masih lebih besar daripada yang menggunakan efektif. Yang terakhir pakai rekening koran. Ternyata hampir sama dengan bunga flat 22 juta. Masih besar. Itu ya. Kita coba angsuran simulasi yang kedua. Angsurannya ini di slide sampai sudah download, itu bisa dilihat ini angsuran mobil bagaimana kalau menggunakan ketiga tipe bunga. Nah, di sini contoh simulasi yang ketiga. Contoh simulasi yang kedua ini diketahui pakai mobil kredit, harga bunganya bisa 1 tahun, 2 tahun, apa 3 tahun tergantung angsuran ya biasanya. Biasanya perkreditan itu kalau setahun dia bunganya lebih rendah. Kalau ngangsurnya 3 tahun jelas lebih tinggi. Jadi nggak sama. Itulah ekonomi. Perbankan nggak mau rugi. Kemudian asuransi, pasti ada biaya asuransi. Kalau setahun 7,5%, 2 tahun, 3 tahun berbeda. Dikalikan dengan harga kendaraan. Biaya administrasi ada yang 350.000, ada yang 450.000, ada yang 550.000, tergantung dari tahun yang diambil. Nah, dari kasus kredit ini nomor 2
dan 3, silakan sampean cari 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4 ya. 4. Ada 4. Sampean cari, sampean analisis menggunakan 4 tipe bunga. Contohnya ini kan tadi contoh. Tapi sisanya ini kasus 1, 2, 3, 4. Silakan dikerjakan per kelompok. Anda kan ada 3 kelompok ya. Kalau 3 kelompok, terserah mau pilih yang mana nomornya. Yang penting berbeda. Masing-masing 1. Ini kalau ini kendaraan mobil pakai leasing. Kalau ini harganya 100 juta. Ini harga bekas 50 juta. Oh, ini cuma 2 ya. 1 mobil baru 100 juta. Yang kedua mobil bekas 50 juta. Cuma 2. Kalau begitu dibagi 2 kelompok aja wes. 2 kelompok atau 3 kelompok sih di sini. Menggunakan 4 sampai di sini ada yang tanyakan, silahkan. Untuk tugasnya jadinya menggunakan 3 kelompok atau 2 kelompok, Pak? Di sini cuma ada 2 soal. Nah, tipe bunganya 4. Kita punya 3 kelompok. Berarti bagaimana ngaturnya? Anda mau jadi 2 kelompok atau tetap 3 kelompok? Tapi di sini cuma ada 2 soal. Atau begini. Bunganya aja kita tentukan 3 bunga. Masing-masing kelompok bunganya sendiri-sendiri, tapi soalnya 2-2. Jadi 3 bunga sebenarnya kita juga ada 2 kelompok. 2? Ya Pak, ada 2 kelompok juga ada. Ada yang 2, ada yang 3 kelompok, ada yang 2 kelompok gitu ya. Oke, kalau ada 2 Ya. kelompok ya sudah sesuai. Berarti ada 2 soal ini tinggal bekas atau baru untuk digunakan dibandingkan menggunakan 4 metode tingkat suku bunga ini dengan rumus yang ada ini. Ya sementara 3 dulu nggak apa-apa, 3 bunga ini rumusnya. Yang rekening koran belum saya berikan rumusnya ini ya. Anda nanti buatin simulasinya ya dengan menggunakan Excel boleh, kemudian sekaligus dibuat grafiknya juga boleh untuk melihat secara visual perbedaan ketiga macam sistem bunga tadi. Begitu, berarti 2 kelompok minggu depan dibahas. Ada yang disampaikan, tanyakan? Presentasinya dimulai minggu depan juga ya Pak? Presentasi harusnya minggu depan. Berarti tugas ini hanya dikumpulkan dulu. Nanti pembahasannya bagaimana pembahasannya? Dibahas dulu apa presentasi dulu? Kalau seperti semester sebelumnya dibahas dulu lalu presentasi Pak. Gitu ya, daripada kelewat gitu ya. Berarti dibahas dulu ya. Berarti minggu depan sekaligus mengumpulkan dan bahas ya. Ya karena waktunya singkat sih ya. Dibahas dulu. Berarti presentasi ditunda 2 minggu lagi.
Ya, itu ya. Oke, ada yang ditanyakan terakhir? Sampaikan. Cukup? Kalau sudah cukup, ya tinggal dicoba pakai simulasi angka. Kenapa? Kan kalau teori-teori itu biasanya kita bingung. Kalau secara praktek angka-angka kelihatan uang-uangnya, kita akan memahami, apalagi ada gambarnya, meskipun nggak pegang uangnya. Kita akan memahami dengan simulasi-simulasi itu. Kita nggak perlu bingung dengan rumus-rumus ya. Yang penting hasilnya. Itulah bisa kita memahami bagaimana perbedaan ketiga karakter itu. Demikian, kita akhirnya alhamdulillah, semoga bermanfaat dan bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.